Jemaah salat Zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa perang Badar merupakan karunia besar Allah berikan kepada kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang. Kaum muslimin memiliki kekuatan dahsyat untuk mengalahkan musuhnya yang sombong. 1000 pasukan musuh bisa dikalahkan oleh 313 pasukan kaum muslimin karena kekuatan iman dan kekuatan ketaatannya, sam'an wa ta'atannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy memiliki dendam yang luar biasa, sampai-sampai si Abu Sufyan bersumpah, saya tidak akan pakai minyak wangi sampai bisa membalas kekalahan atas kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan terus melakukan upaya-upaya serius untuk menggalang kekuatan bersama dengan 200 pasukan ini mengintai kaum muslimin. Orang-orang Yahudi yang terikat juga dengan Mitsaqul Madinah Munawwarah dan juga beberapa orang munafik itu mereka terus berupaya rasa tidak sukanya terhadap kaum muslimin ini diwujudkan dengan mencari dukungan dan menggalang hubungan dengan musuh Islam, yakni kafir Quraisy. Dan Abu Sufyan menemukan itu. Karenanya kemudian 200 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini untuk mengintai, kemudian mendapatkan tempat di wilayah Bani Nadir sampai berhasil membunuh 2 orang muslim. Karenanya Rasulullah SAW ketika mendengar ini langsung kemudian menggalang kekuatan untuk mengejarnya. Karena dikejar oleh pasukan Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslim ini, maka kemudian mereka melemparkan dan meninggalkan tepung-tepung yang begitu banyak yang mereka bawa itu untuk meringankan beban dalam rangka melarikan diri. Sehingga perang ini disebut dengan perang Sawik. Rasulullah SAW kemudian tidak membiarkan juga ketika sudah ada kekuatan-kekuatan eksternal yang menyerang mereka, maka dalam perjalanan untuk menyelamatkan dakwah dan menyelamatkan misi kemanusiaan Rabbani yang Allah embankan kepada Kanjeng Nabi Rasulullah bersama dengan kaum muslimin ini, beliau ingin sekali untuk terus menyebarluaskan dakwah, wabil khusus mengokohkan masyarakat Madinah, negara yang relatif baru dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin. Karenanya kemudian kesepakatan bersama Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah ini menjadi pedoman utama dalam rangka konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika ada unsur-unsur pengkhianat di dalam bangsa itu, kemudian Rasulullah meneliti dengan seksama untuk mencari tahu siapa-siapa yang sesungguhnya mereka benar-benar komitmen dengan kesepakatan bersama. Dan kemudian ditemukan ada satu tokoh besar yang dia suka menggubah syair dengan berbagai macam media yang mereka kuasai. Mereka membuat konten-konten untuk memperkeruh suasana, membuat provokasi-provokasi terhadap kaum muslimin, memecah belah kekuatan kaum muslimin, dan kemudian mempersilahkan kekuatan asing dan asing untuk masuk. Begitulah yang dilakukan oleh Ka'ab bin Al-Ashraf dengan gubahan-gubahan syairnya yang isinya selalu memojokkan kaum muslimin atau kemudian membuat pecah, membuat rusuh, dan kemudian mempersilahkan dalam tanda kutip celah untuk masuknya kekuatan asing dan asing. Wabil khusus dari kekuatan musyrik Makkah. Rasulullah SAW kumpulkan bukti-bukti sehingga terbukti bahwa Ka'ab bin Al-Ashraf ini benar-benar membuat makar. Dia sekaligus semuanya anti kebinekaan, radikal intoleran dalam rangka memecah belah orang-orang Madinah. Semua kekuatan unsur Madinah yang telah disatukan dengan Mitsaqul Madinah Munawwarah itu dipecah belah oleh Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Karenanya kemudian Rasulullah sampai bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang siap dan sanggup untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf? Karena dia telah benar-benar membuat kerusuhan dan memusuhi dan melukai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Muhammad bin Maslamah, dialah yang kemudian siap dan sanggup untuk menunaikan tugas berat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab bin Al-Ashraf ini tokoh Yahudi yang tentunya tidak mudah untuk didekati, maka Muhammad bin Maslamah izin kepada Nabi SAW untuk melakukan siasat dan akhirnya diperbolehkan oleh Nabi SAW. Dengan beberapa siasatnya akhirnya Ka'ab bin Al-Ashraf keluar bersama dengan Muhammad bin Maslamah di malam hari. Maka kemudian saat itulah dieksekusi yang namanya
Ka'ab bin Al-Ashraf, pemecah belah bangsa yang benar-benar radikal, intoleran dan anti kebinekaan. Bani Qainuqa Yahudi tentu merasa semakin marah kepada kaum muslimin. Mereka jelas-jelas sudah sepakat, dan kesepakatan bersama Mitsaqul Madinah Munawwarah ini adalah sebagai sebuah konstitusi, pegangan bersama. Namun mereka berkhianat, orang-orang para pengkhianat ini, mereka yang telah berkhianat untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Bani Qainuqa kemudian melakukan konsolidasi kekuatan, wabil khusus di rumahnya istrinya Ka'ab bin Al-Ashraf yang meninggal tadi. Hingga mereka kemudian berkumpul 700 pasukan. Terjadi satu peristiwa, menjadi sebuah pemicu sampai akhirnya Rasulullah SAW menetapkan untuk mengepung Bani Qainuqa. Apa itu? Terjadi keributan kecil di pasar Madinah. Ada seorang muslimah yang diganggu oleh Bani Qainuqa. Bani Qainuqa kemudian mempermalukan wanita muslimah di pasar mereka. Ada seorang muslim yang membelanya, dan ketika membela ini kemudian si muslim ini dikeroyok oleh Yahudi Bani Qainuqa sampai akhirnya wafat. Karena itu kemudian Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk mengepung Bani Qainuqa sebagai sebuah penegakan hukum, di mana semua manusia sama di hadapan hukum. Siapapun yang melanggar terhadap kesepakatan bersama Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah, dan dalam hal ini yang melakukan adalah Yahudi Bani Qainuqa, maka kemudian oleh Nabi SAW dihukum. Setelah dikepung, maka kemudian mereka akhirnya menyerah, dan ketika mau dihukum, Abdullah bin Ubay bin Salul melobi kepada Nabi untuk tidak menghukum mati mereka semuanya. Akhirnya Rasulullah menyetujuinya, baik kalau demikian, tapi ada syarat, tetapi dia harus tetap dihukum, mereka harus tetap dihukum. Apa hukumannya? Akhirnya mereka bisa selamat, tetapi harus diusir dari Madinah. Inilah pengusiran pertama terhadap Yahudi yang melanggar perjanjian kesepakatan bersama antara seluruh elemen bangsa, wabil khusus yang dinamakan disebut dengan Piagam Madinah atau Al-Mitsaqul Madinah Munawwarah. 3 peristiwa besar ini, 3 di antara beberapa peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelum nanti terjadi perang kedua terbesar, yakni perang Uhud. Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin benar-benar ingin menyejahterakan bangsanya, menstabilkan kondisi bangsanya, negaranya, dan tentunya pastinya juga akan memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi SAW. Salah satu caranya adalah menghilangkan elemen-elemen pengkhianat dari bangsa tersebut, dan ini kita dapatkan mereka-mereka yang berkhianat akhirnya benar-benar dihukum dengan ketentuan dalam konstitusi yang telah disepakati bersama. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah insyaallah pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari As-Sirah Nabawiyah. Tentu selain hal-hal yang kita sebutkan, ada pengajaran Nabi, pendidikan yang tersebarkan oleh Nabi dengan persahabat terhadap seluruh masyarakatnya, dan memberikan jaminan sosial dan sebagainya, itu berlangsung semuanya. Pengajaran tentang masalah ibadah pastinya juga berlangsung semuanya. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, di samping hal-hal yang memang rutin itu dilakukan sebagai sebuah pengembangan masyarakat dan bangsa, ada hal-hal penting yang kita berikan highlight pada bahasan tentang Sirah Nabawiyah, antara lain beberapa peristiwa peperangan-peperangan yang merupakan jihad, salah satu dari jihad fi sabilillah dalam rangka menegakkan kebenaran dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi untuk rahmatan lil alamin, sehingga apa saja yang menghalangi wujudnya rahmatan lil alamin itu juga harus diamankan, dan Rasul berhasil mengamankannya.